Sungguh menakutkan, makhluk gaib ini tiba-tiba menculik Nabi Muhammad dan membelah dadanya ketika Nabi masih kecil. Perlu diketahui, tidak ada seorang nabi pun yang terlepas dari cobaan ujian tetesan air mata dan musibah yang menyedihkan. Hal inilah yang juga dialami Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan memperjuangkan agama Islam. Ujian dan musibah yang dialami sang nabi sudah terjadi sebelum beliau lahir. Beliau terlahir dalam kondisi yatim karena sang ayah telah wafat sebelum beliau lahir. Di masa kecil, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Ketika dalam asuhan Siti Halimah, Rasulullah pernah diculik oleh sosok makhluk yang sangat aneh sekali. Makhluk itu tega membelah dan mengobok-obok perut Rasulullah serta tega mengambil organ tubuh di dalamnya. Peristiwa penculikan ini akhirnya membuat keluarganya terkejut dan panik, mereka lalu mencari keberadaan Nabi Muhammad yang hilang. Kejadian itu berawal ketika Nabi Muhammad masih berusia kanak-kanak. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad kecil sedang mengembala kambing di belakang rumah bersama saudara-saudaranya. Mengembala kambing memang menjadi salah satu aktivitas beliau. Perlu diketahui, bahwa tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah mengembalakan kambing. Hal ini pun sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba datanglah dua sosok makhluk aneh yang berkostum pakaian warna putih menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian, kedua makhluk itu mengambil Rasulullah SAW. Kejadian aneh ini sontak membuat teman-teman serta saudaranya berlarian dan melaporkannya kepada Ibunda Siti Halimah dan keluarga. Mereka lalu menjelaskan kronologi kejadian menakutkan tersebut. Setelah itu, maka dilakukanlah tindakan pencarian. Kedua makhluk yang mengambil Rasulullah SAW itu, ternyata adalah malaikat. Mereka berdua datang dengan membawa baskom emas yang dipenuhi salju. Kedua malaikat itu lalu membaringkan Rasulullah, kemudian membelah perut Rasulullah dan mengaduk-ngaduk isi perut Rasulullah. Mereka sepertinya mencari sesuatu di dalam organ tubuh Rasulullah SAW. Setelah beberapa saat, para malaikat itu lalu mengeluarkan sebuah organ gumpalan hitam dari hati Rasulullah SAW yang ternyata adalah bagian dari setan. Malaikat itu kemudian membuang gumpalan hitam itu. Setelah itu, malaikat mencuci hati dan perut Rasulullah dengan menggunakan salju yang bersih, ada pula yang mengatakan menggunakan air Zam-Zam. Ternyata, para malaikat ini diutus Allah untuk membersihkan jiwa Rasulullah SAW. Sehingga beliau menjadi manusia yang suci batin dan zahirnya. Setelah kejadian itu, akhirnya Siti Halimah dan sang suami berhasil menemukan Rasulullah dalam kondisi berdiri dengan wajah pucat, namun tidak terjadi apa-apa. Orang tua angkat Rasulullah itu khawatir jika Rasulullah sedang sakit. Mereka lalu berencana memulangkan Rasulullah kepada ibu kandungnya disebabkan Rasulullah kerap menghilang. Bahkan pernah juga Rasulullah ditimang-timang dan hendak dirampas oleh orang-orang Nasrani dari Habasyah. Rasulullah kemudian kembali diasuh ibundanya Siti Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Peristiwa ini terjadi setelah Siti Halimah mengembalikan hak asuhnya kepada Siti Aminah. Rasulullah juga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari berganti hari, bulan berganti tahun, Rasulullah tumbuh sebagai anak-anak yang sempurna dan baik. Inilah anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, sang ibunda Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Mereka berdua juga menyempatkan untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan paman-paman dari jalur nasab ibu Sayyid Abdullah. Paman ayah Rasulullah itu sendiri dari keturunan Bani Adi bin Najjar. Peristiwa ini terjadi di tahun ke-7 jauh setelah terjadinya tahun gajah. Namun ketika perjalanan pulang kembali ke Makkah, ibunda Rasulullah mengalami sakit-sakitan yang cukup parah. Dan dari peristiwa inilah yang akhirnya menyebabkan ibunda Rasulullah tercinta meninggal dunia. Begitu malang dan sedihnya Rasulullah ditinggal wafat oleh orang-orang tercintanya. Sejak lahir beliau sudah harus ikhlas kehilangan sang ayah, dan di usianya yang masih amat muda ini, beliau juga harus kehilangan sang ibunda yang sangat menyayangi beliau. Ibunda Siti Aminah wafat ketika Rasulullah masih berusia 6 tahun. Jasad ibunda Rasulullah ini kemudian dimakamkan di desa Abwa yaitu daerah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Setelah wafatnya Siti Aminah, Nabi Muhammad lalu diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang wanita hamba sahaya warisan dari sang ayah.
Ummu Aiman lalu menghantarkan Nabi Muhammad untuk kembali ke Makkah kepada sang kakek Abdul Muthalib. Kemudian, Rasulullah diasuh oleh kakeknya itu. Begitulah kisah ujian dan musibah yang menyedihkan yang dialami keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang masih muda.